hari ini ya. Baik, balik lagi Pak ke pertanyaan yang tadi, apakah vaksin COVID-19 ini bisa diberikan bersamaan dengan jenis vaksin yang lainnya? Setahu saya, mungkin nanti Pak Dhani sama Pak Andri menjawab kalau saya tahu. Setahu saya vaksin itu nggak boleh double sih, bukan vaksin corona aja ya, tapi semua vaksin pasti nggak boleh diisi bareng gitu. Kenapa kita kalau kita punya anak nih, vaksinnya kan bertahap kan? Ya. Pertama vaksin ini 3 bulan, berikutnya vaksin ini bulan depan. Asik.id. Betul. Oh. Tapi kan karena sekarang sudah masuk dosis 2, jadi buat mereka-mereka yang belum dosis pertama memang kita mohon maaf belum bisa dilayani gitu. Jadi ini kayak episode kedua ya. Betul. Yang sudah ikutan di episode 1. Betul. Jadi yang belum pernah sama sekali kayak gimana Pak? Jadi harus nunggu lagi ada kegiatan yang sama nanti di lain kesempatan atau bagaimana? Iya, kalau kabupaten 94,1 Lazuar FM, hits musiknya mencrang suaranya sok go by. Nah, Sobat Lazuar masih di acara Lazuar Dangdut siang hari ini bersama saya Freddy Alam. Dan seperti yang kita janjikan tadi, kita akan sedikit NSTS. Apa itu NSTS? Yang ngobrol santai tapi serius, benar nggak Pak? Seriusan. Betul. Kalau terlalu serius kan juga bisa bikin stres ya Pak ya. Akhirnya dampaknya pastinya imunnya ngedrop nanti, akan lebih gampang sekali terkena penyakit ya. Baik, memanfaatkan waktu yang ada sampai dengan jam 3 sore nanti, di mana Sobat Lazuar bisa ikutan melayangkan pertanyaan-pertanyaan seputar sentra vaksinasi BPBD Jabar di Kabupaten Karawang. Nah, melalui layanan WhatsApp kami yang sudah dipersiapkan yaitu di 0811282940 ya. Dan siang hari ini kebetulan sudah pada hadir semuanya dan sudah standby di studio Lazuar FM. Yang pertama sekali narasumber kita ini semuanya pria ganteng-ganteng. Ada Bapak Dhani Syaputra. Selamat siang Pak. Siang Mas. Iya, apa kabarnya Pak? Baik. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Ini kurang ada Pak mic-nya. Alhamdulillah. Nah, seperti itu. Suaranya ngalahin saya nih Pak. Ya. Baik, yang kedua juga ada Pak Andri Setiawan. Selamat siang Pak. Siang. Sehat Pak? Alhamdulillah. Waduh, semangat sekali. Yang paling muda ya Pak? insya Allah paling mudah. Benar Pak, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, dan mudah-mudahan kita semuanya tetap bisa menjaga kesehatan kita. Amin. Apalagi kita juga masih dalam suasana perang untuk melawan pengaruh buruk dari virus COVID-19 ini ya Pak ya. Baik, tema kita siang hari ini adalah seputar sentra vaksinasi BPBD Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Karawang. Oke, jadi Sobat Lazuar, selain daripada kita selalu mengutamakan prokes, protokol kesehatan, kebijakan pemerintah juga banyak saat ini dilakukan. Di antaranya adalah vaksinasi, pemberian vaksin ya kepada seluruh warga masyarakat Indonesia pastinya. Baik, pertanyaannya yang pertama adalah BPBD ini sebagai badan kebencanaan kan Pak ya, betul ya? Ya betul. Saat ini menyelenggarakan sentra vaksinasi. Nah, bisa nggak Pak sedikit cerita gitu bagaimana BPBD ini ikut berpartisipasi dalam percepatan vaksinasi ini Pak? Oke, pertama-tama terjadinya vaksinasi nih Jawa Barat itu kan termasuk untuk vaksinasi itu minim ya dibanding provinsi-provinsi yang lain. Bahkan kita di bawah Jakarta dan Jawa Timur. Nah, karena kita bertugas atau berfungsi sebagai Badan Penanggulangan Bencana, nah pandemi ini termasuk jenis bencana juga, bencana non alam. Ya. Maka dengan melalui ada program pemerintah tentang vaksinasi, melalui BPBD kita berinisiasi untuk menggelar sentra vaksin agar penyerapan sentra vaksin bisa cepat, seperti yang ditargetkan minimal sampai Desember itu 70% kita sudah tervaksin. Nah, tadinya kita mau menyelenggarakan di 27 kabupaten kota, tapi kita ambil dulu serapan vaksinnya yang terendah. Salah satunya yaitu di Kabupaten Karawang. Kita menyelenggarakan di 6 titik. Yang pertama di Kabupaten Bandung, kemudian yang kedua Kabupaten Bandung itu ada 2 tempat, ada di Telkom University, kemudian di Sijalakaripa. Yang kedua di Cimahi, itu dilaksanakan di Teknopark. Yang ketiga ada di
Kabupaten Garut itu di Pendopo, yang keempat di Bekasi yaitu di Stadion Widya Mukti ya, Wibawa Mukti. Wibawa Mukti, maaf. Terus yang kelima itu ada di Karawang di Stadion Singa Perbangsa, dan yang berikutnya ada di Kabupaten Bogor itu dibagi 10 titik. Ada jadi di kecamatan-kecamatan itu. Yang ada di Kecamatan Parung, Kecamatan Bojonggede, ada Kecamatan kemudian di Binong Square, terus kemudian ada di Pakansari, terus ada juga yang di Pakansari, Gunung Putri, Ciamas, Citerep. Nah itu dibagi 10 titik kalau di Bogor. Nah kalau di Kerawang terpusat kita di Stadion Singa Perbangsa. Target kita itu di vaksin pertama itu 28 hari dengan dosis maksimal, target hariannya itu 2000 vaksin dikali 28 kita jadi 56.000. Itu untuk dosis pertama yang dimulai dari tanggal 24 sampai tanggal 21 Agustus. Dari 24 apa? 24 Juli. Berarti ya. Iya. Oh, berarti sekarang ini sedang berlangsung ya? Ya, 24 Juli sampai 21 20 Agustus, sorry. 20 21 itu masuk dosis 2. 20 Agustus. Oh, sekarang udah tahap Dosis kedua. ya. Iya, masih. Gitu. Ini tahap 2-nya sampai kapan, Pak? Sampai 17 September. 17 September. Oke. Dan itu semuanya pastinya gratis ya, Pak ya? Ya, gratis. Ini sebenarnya diperuntukkan untuk siapa saja sih Pak yang bisa ikutan ini? Untuk masyarakat umum, Nah, umum bisa. usia 18 sampai 59 tahun. Seperti itu. Kalau misalnya ada kendala-kendala, misalnya yang seperti kita dengar yang tidak boleh divaksin, adalah yang begini-begini itu gimana Pak? Kalau di semua sentra vaksin itu kan ada proses pematangan ya, atau pemantapan gitu. Jadi semua masyarakat bahkan yang merasa dirinya sehat pun sebetulnya belum tentu sehat. Kalau misalkan nanti dicek oleh dokter. Nah, jadi sebetulnya kalau memang yang bersangkutan sudah merasa tidak fit, batuk-batuk gitu, itu sudah pasti nggak bisa divaksin gitu. Nah, tapi kalau misalkan yang fisiknya sehat, tapi misalkan punya penyakit komorbid misal gitu ya, memang parah, juga nggak bisa. Tapi kalau misalkan saya contoh punya hepatitis gitu ya, karena hepatitis itu kan nggak terlalu akut ya, dan kambuhnya juga nggak sering gitu kan. Nah, itu dicek dulu, bisa kita datang ke sentra vaksin, nanti setelah dicek sama dokter ditanya-tanya, kalau memang layak pasti bisa diinjeksi, kalau nggak layak ya dipulangkan. Dipulangkannya antara memang ganti hari atau ganti waktu, atau memang nggak bisa divaksin, seperti itu. Nah, ini sementara untuk pelayanan ini ada berapa tahap sih Pak? Tahapan Di Kerawang ini ada, Iya. kan ini sekarang tahap 2 ya? Nah, akan berapa tahap sampai Desember kah atau bagaimana? Cuma sampai September 17 selesai. sampai Jadi kita untuk sementara ini masih menghabiskan yang dosis pertama datang di Singa Perbangsa. Kemarin 57.700 orang selama 28 hari. Nah, kita sekarang dosis keduanya kita layani buat yang mereka yang 57.700 orang itu yang sudah datang di dosis pertama. Seperti itu. Jadi 2 fase. Karena kan 2 dosis ya kalau vaksin itu. Dan itu rata untuk setiap daerah yang dikunjungi itu 2 fase gitu ya? Iya, betul. Gitu. Baik, lalu ini pertanyaan berikutnya nih. Ada kan tadi disebutkan ya 6 kota kabupaten yang menjadi sentra vaksinasi BPD Provinsi Jawa Barat. Apa nih yang membuat 6 kota kabupaten ini terpilih? Faktornya apa itu kok dipilih seperti itu? Mungkin apa diacak terus ya Pak? Jadi gini gitu, dari semua 27 kabupaten kota yang ada di Jawa Barat, itu ada beberapa daerah yang memang tahapan vaksinasinya rendah. Nah, kita dorong untuk beberapa daerah tersebut agar serapan vaksinnya bisa meningkat. Nah, salah satu daerah-daerah yang kita pilih itu yang 6 kabupaten kota ini yang kita sekarang laksanakan, yaitu di Garut, Bogor, Kabupaten Bandung, Cimahi, Karawang, dan Kota Bekasi. Kabupaten Bekasi ya. Nantinya dimungkinkan nggak ada penambahan tempat atau wilayah? Dimungkinkan, sangat dimungkinkan. Sekarang juga masih dalam proses kita usulan untuk 27 kabupaten kota berikutnya yang ditargetkan untuk diselenggarakan
segera vaksin. Melihat kasusnya juga mungkin Pak ya, apakah sudah merosot ataupun naik lagi kan kita juga nggak paham ya Pak ya. Tapi alhamdulillah kalau dengar kabar sih katanya sekarang sudah mulai landai ya untuk kurvanya gitu kan. Ya, mungkin ini juga akibat salah satunya dari pemberian vaksin ya, Betul. yang secara massal gitu. Baik, kemudian untuk yang berikutnya dalam penyelenggaraan ini nih Pak nih, siapa saja yang terlibat selain BPBD Provinsi Jawa Barat? Selain BPBD Provinsi Jawa Barat yang terlibat dalam kegiatan ini, tentunya selain dari BPBD Provinsi Jawa Barat itu ada di provinsinya sendiri ada Dinkes, Dinas Kesehatan, mereka sebagai pengelola vaksinnya. Terus ada Kabupaten Karawang pemerintah Kabupaten Karawangnya pasti di Kabupaten Karawang dengan stakeholder-stakeholdernya, terus Dinas Kesehatan di Kabupaten Karawang, terus Satpol PP sebagai pengamanan, Dishub sebagai pengamanan lalu lintas, dengan TNI Polri sebagai pengamanan juga gitu. Jadi banyak ya stakeholdernya. Ada dari Pramuka juga sih, dari banyak Pramuka, juga. warga, ya. Terus PMI. dari PMI. Ya, karena mengingat jumlah pesertanya juga kan pastinya banyak ya Pak ya. Iya. Jadi bisa hanya satu kelompok saja yang ikutan kontribusi. Baik, banyak juga yang masih awam nih Pak tentang vaksin ya kan. Vaksin itu sebenarnya pemberian itu tujuannya diperuntukkan untuk apa sih Pak? Kalau vaksin itu yang memang pemahaman umum yang muncul itu orang-orang berpikir vaksin itu membuat kita kebal corona. Padahal faktanya vaksin itu tidak membuat kita kebal, Ya. tapi membuat daya tahan kita untuk melawan corona itu semakin kuat. Nah kalau misalkan kita main catur gitu ya, saya lawan AA misalkan, nah saya kalah nih, nah saya bakal mempelajari gimana caranya biar saya bisa menang lawan AA. Kalau main catur kita belajar ngulik, nah kalau corona itu divaksin caranya, jadi secara imun lebih kuat, biar pas lawan AA lagi, anggaplah AA corona gitu ya, saya bisa menang gitu. Oh, gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan saya bisa lawan AA lagi kan, dalam hal ini terpapar corona lagi itu bisa juga. Iya, karena banyak persepsi dari masyarakat apa kan katanya divaksin. Soalnya kan yang sudah divaksin Bisa kena. beberapa kali kena gitu kan katanya kan. Tapi satu fakta yang harus kita sadari dan memang kita betul-betul hayati ya, 90% yang meninggal itu karena belum divaksin. Oh, Gitu. Jadi yang sudah divaksin, insya Allah ya, yang namanya umur kan bukan kita yang ngatur ya, Betul, bukan betul. corona yang ngatur juga, tapi rata-rata yang sudah divaksin sebagian besar pasti daya tahannya lebih kuat, imunitasnya ya. lebih cepat sembuh, dan insya Allah mortality rate-nya atau kematiannya itu semakin rendah dan semakin kecil. Nah, sementara dalam kegiatan sentra vaksinasi BPBD Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Karawang itu sendiri, harapannya apa dengan kegiatan ini Pak? Kalau dari nanti mungkin dari provinsi bisa dari Pak Adri sama Pak Dani ya. Kalau dari kami selaku penyelenggara tentunya kita pengen melayani masyarakat Karawang sih Kang. Betul. Sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya, Ya. tentunya biar angka serapan vaksin di Kabupaten Karawang semakin herd immunity, di mana herd immunity itu 70% masyarakat Indonesia itu sudah tervaksin, sehingga insya Allah si virus nggak bisa berkembang lebih banyak lagi gitu, karena 70% udah lebih kuat gitu. Kita bisa pulih dari corona. Oh ya, mudah-mudahan ya secepatnya lah ya. Amin. Kalau sudah pada divaksin kan imunitasnya juga semakin kebal gitu kan. Amin. Baik, ada yang bertanya melalui layanan WhatsApp kami selamat siang. Katanya saya mau tanya Pak, kebetulan saya belum vaksin sama sekali. Nah, bagaimana saya bisa vaksin? Apakah harus daftar dulu kah atau bagaimana gitu? Prosesnya, prosedurnya. Ya, Kalau di Singapura Bangsa kita ada 2 jalur. Yang pertama daftar online. asik.id. Betul. Oh. Tapi kan karena sekarang sudah masuk dosis 2, jadi buat mereka-mereka yang belum dosis pertama memang kita mohon maaf belum bisa dilayani Oh, gitu. jadi ini kayak episode kedua ya. Betul. Yang sudah ikutan di episode 1 gitu. Betul. Jadi yang belum pernah sama sekali kan gimana Pak? Jadi harus nunggu kah lagi ada kegiatan yang sama nanti di lain kesempatan atau bagaimana? Iya, kalau Kabupaten Karawang kan banyak ya gebiar-gebiar vaksin, program-program daerah banyak banget sih yang memang baik itu dosis pertama atau dosis kedua gitu. Oh, jadi tunggu aja lah ya, masih banyak kegiatan Yes. yang lainnya gitu. Oke, baik. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Apakah akan ada kelanjutan dari kegiatan ini di daerah lain, Pak? Nah, kebetulan tadi seperti yang diutarakan Pak Andri ya, Ya. bahwa kita rencana targetnya 27 kabupaten kota. Nah, untuk langkah awal ini baru 6. Nah, yang berikutnya itu sedang dalam pengajuan. Mudah-mudahan
sambil berjalan atau mungkin selesai dengan Karawang ya, kita bisa untuk melaksanakan untuk tempat-tempat yang atau kabupaten yang belum ada sentra vaksinnya. Lalu sebenarnya kalau vaksin itu kalau yang saya lihat kan sejenis kayak cairan yang disuntikan ya Pak ya. Nah itu sebenarnya obat atau apa sih Pak sih? Vaksin itu macam-macam. Ada yang virus corona yang dilemahkan, sama yang kedua itu ada istilah medis namanya RNA gitu. Jadi kalau kita ngelihat CoronaVac atau Sinovac, lalu AstraZeneca, nah itu adalah vaksin yang dilemahkan. Kalau Pfizer, Moderna itu diambil dari RNA seperti itu. Jadi kalau dibilang obat, bukan obat gitu ya. Tapi tadi karakter pertama, ada dua jenis nih vaksin nih. Yang pertama dari virus tersebut, jadi virus corona diambil, dilemahkan, terus dimasukin ke tubuh kita, biar tubuh kita tuh udah familiar dengan virus corona gitu. Jadi sehingga masuk tuh udah kenal ini mah. Gitu. Nah itu kalau virus dilemahkan. Gitu ya? Iya. Dia ngobrol gitu. Benar. Akhirnya lupa nih kegiatannya dia harus ngapain gitu. Betul. Oh iya benar. Nah terus vaksin ini kalau daya kerjanya itu dalam tubuh kita tuh seperti apa sih Pak? Nah kalau tadi ya gampangnya gini ya, yang paling gampang gini, ketika misalkan saya nggak kenal sama tipikal orang yang misalkan kayak misalkan saya orang Bandung gitu ya, saya orang Bandung, saya ketika saya datang ke Karawang dipercaya sama BPBD buat nyelenggarain di Karawang, otomatis kan masyarakat Karawang secara karakter berbeda dengan masyarakat Bandung gitu kan. Nah saya datang ke Karawang nih, hari pertama hari kedua pasti saya masih bingung gimana ya untuk berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat Karawang segala macam. Nah ketika udah seminggu 2 minggu, alhamdulillah sekarang udah CS-an banget sama orang Karawang nih gitu. Sama dengan virus corona, ketika misalkan anggaplah saya virus corona gitu ya, saya datang ke Karawang itu, misalkan Karawang belum pernah didatengin sama orang Bandung sebelumnya, atau belum pernah didatengin sama virus corona. Ketika orang Karawang didatengin sama orang Bandung, pasti mereka bingung kan, siapa nih, ada pendatang nih, ada orang asing datang ke tempat kita nih gitu kan. Lawan gitu kan, karena bukan orang-orang yang familiar buat kita gaulin, kita temenin, kita ngobrol gitu. Nah ketika misalnya orang Bandung udah semakin banyak yang datang ke Karawang, jadi CS nih, jadi ngeblend nih, sehingga ketika udah datang terus ya orang-orang udah nggak aneh dan jadi bersahabat seperti itu. Jadi daya tolaknya itu semakin kuat sebetulnya, tapi dalam artian bahwa mereka menyerang kitanya itu semakin lemah karena kita udah kenal duluan. Gitu. Jadi analoginya sih sederhana gitu sebenarnya. Oke. Baik, ada juga pertanyaan ini melalui WhatsApp kami. Siapa saja sih Pak yang berhak untuk melakukan vaksinasi ini Pak? Ya, sebetulnya semua orang berhak ya, kecuali memang pertama orang yang punya penyakit berat bawaan dengan istilah komorbid itu belum boleh, sama mungkin sejauh ini belum ada yang boleh untuk anak usia 12 tahun ke bawah itu belum, dan 59 tahun ke atas juga belum. Jadi kalau range usia itu masih 12 sampai 59. Ibu hamil sudah boleh, ibu menyusui sudah boleh. Jadi hampir semua masyarakat boleh gitu, kecuali yang di bawah 12 dan di atas 59. Nah, kalau untuk yang hamil itu emang nggak ada efeknya buat janin gitu? Enggak, alhamdulillah sudah terbukti risetnya dan sudah aman. Mungkin sebelumnya belum boleh. Oke. Kita bilang memang salah satu gejala corona mah hilang ini ya, dari penciuman. Cuman kita nggak bisa semudah itu bilang kalau orang anosmia langsung corona ya pada nih ya. Gitu. Memang harus di riset dulu, harus di PCR dulu sih yang pasti, dicek dulu untuk memastikan. Betul. Ya, di tes dulu. Betul. Baik, selanjutnya sebenarnya dosis yang diberikan itu dan juga interval yang dibutuhkan untuk vaksin COVID-19 ini agar terbentuknya kekebalan tubuh yang optimal itu harus berapa sih Pak? Berapa kali divaksin sih sebenarnya harusnya? Untuk kebanyakan merek vaksin itu 2 dosis. Intervalnya beda-beda. Kalau Sinovac itu 28 hari. Kalau AstraZeneca itu 3 bulan. Itu 3 kali 4 minggu. Nah, kalau ada beberapa vaksin yang memang mungkin dalam tanda kutip secara efikasi lebih baik, itu cukup 1 dosis. Kayak Johnson & Johnson cukup 1 dosis, Moderna cukup 1 dosis. Cuman daya sampingnya, efek sampingnya itu jauh lebih bahaya kita gitu. Bukan bahaya ya, jauh lebih kuat gitu. Jadi beberapa kayak sekarang kan nakes-nakes garda terdepan kita, pejuang-pejuang corona kita itu kan sudah mendapatkan dosis ketiga ya, dengan merek Moderna. Itu mereka baru beres disuntik nih udah pasti pusing kepala, demam gitu. Tapi itu semakin baik, malah semakin kuat. Oh gitu ya. Lalu kalau misalnya salah satu masyarakat Karawang ini sudah mengalami yang namanya sakit COVID, bisa nggak sih diberikan vaksin gitu Pak? Ada waktunya sih.
Jadi Minimal harus berapa bulan dulu? 3 bulan. 3 bulan. Oh, 3 bulan. 3 bulan dulu setelah dinyatakan sembuh ya Pak ya? Dinyatakan sembuh, betul. Oh, baru diberikan COVID. Dan itu tetap juga harus 2 tahap atau 3 tahap tadi? Sama. Iya. Baik. Selanjutnya silakan Sobat Lazuar yang ingin bertanya juga pergunakan di 08111 282 940. Sekali lagi ingin bertanya di 08111 282 940. Nah, berbicara soal COVID-19, bagaimana dengan seseorang yang tidak tahu dirinya terkonfirmasi COVID-19 nih Pak, tetapi terlanjur divaksinasi? Ya. Sebetulnya kalau dia nggak tahu dan terlanjur divaksinasi ya, kita nggak bisa tahu juga akhirnya kan dia kalau kenapa apakah karena corona atau bukan gitu, karena dia nggak pernah cek gitu kan. Iya. Tapi kemudian apakah ada, saya rasa pasti ada aja orang-orang yang memang dia nggak mau cek tapi maunya divaksin gitu. Dan setelah divaksin mungkin tidak apa-apa, sehat-sehat, saya rasa sih pasti ada aja sih kan. Jadi memang sulit sih kalau kita bilang mereka belum pernah cek dan mereka tidak terkonfirmasi positif ataupun negatif corona terus divaksin, terus apakah ada apa-apa atau nggak ada apa-apa sih agak sulit dilacaknya. Cuman saya cukup yakin sih ada aja orang-orang yang memang dia belum ngecek tapi divaksin dan sehat-sehat aja juga kayaknya ada sih. Ada yang bergabung nih Pak, ingin bertanya dari Berry Cikampek, kapan boleh vaksin kedua? Tadi mungkin baru nyimak ya, jadi yang pertama tadi ya. Tolong diulangi lagi Pak. 28 hari untuk vaksin Sinovac. Untuk AstraZeneca 3 bulan. 28 hari ya. Baik, kalau sekarang tahap 2 sudah lagi berjalan kan? Ya, Lagi berjalan sampai 17 September sampai 17 September. Jadi silakan saja datang langsung ke Singapura Bangsa ya Pak ya? untuk yang dosis kedua. Dosis kedua. Jadi kalau teman-teman pendengar Lazuar sudah divaksin dosis pertamanya di luar, tapi misalkan yang keduanya kebingungan di mana, itu boleh tetap ke Singapura Bangsa. Gitu. Tapi memang kita memprioritaskannya untuk yang vaksin pertamanya di Singapura Bangsa dulu, karena ada beberapa hari yang kita di bawah 2000 di vaksin pertamanya, itu kita bisa ngisi dengan untuk masyarakat luar yang sudah vaksin dosis pertama di luar, di dosis keduanya di Singapura Bangsa itu bisa. Gitu. Baik. Ada juga yang bertanya ini, apakah vaksin COVID-19 ini bisa diberikan bersamaan dengan jenis vaksin yang lain Pak? Oke, tahan dulu. Yang dulu jawab, kita lihat dulu sejenak. Sambil diminum dulu Pak ya. Siap. Iya. 1,1 Lazuar FM hits musiknya mencreng suaranya sok go bye. Dan Sobat Lazuar, kita masih bersama-sama di acara Lazuar Dangdut Siang, request lagu dangdut suasana siang ya. Dan kita juga masih ngobrol dengan BPBD Kabupaten BPBD Provinsi Jawa Barat ya, yang pastinya lagi ada di Kabupaten Karawang begitu. Masih tema kita yang dibahas yaitu sentra vaksinasi BPBD Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Karawang, dan narasumber kita masih ada Pak Dani Saputra, ada Pak Andri Setiawan, ada Pak Kemal juga, yang pastinya akan menjawab semua pertanyaan seputar pemberian vaksin di Kabupaten Karawang dan sekitarnya. Silakan untuk Sobat Lazuar yang lainnya, barangkali masih ada pertanyaan, layangkan saja pertanyaannya melalui line WhatsApp kami di 08111 282 940. Sekali lagi 08111 282 940. Waktu kita sampai dengan jam 3 sore hari ini ya. Baik, balik lagi Pak ke pertanyaan yang tadi, apakah vaksin COVID-19 ini bisa diberikan bersamaan dengan jenis vaksin yang lainnya? Setahu saya, mungkin nanti Pak Dani sama Pak Andri menjawab kalau saya salah. Setahu saya vaksin itu nggak boleh double sih, bukan vaksin corona aja ya, tapi semua vaksin pasti nggak boleh diisi bareng gitu. Kenapa kita kalau kita punya anak nih, vaksinnya kan bertahap kan? Ya. Pertama vaksin ini 3 bulan, berikutnya vaksin ini, bulan depan vaksin ini gitu. Jadi setahu saya sih nggak ada vaksin yang boleh disuntikin masukin ke tubuh kita dalam bareng-bareng tuh nggak. Secara berbarengan. Pasti ada jeda waktunya harus. Oh, begitu. Jadi tetap harus antri ya di mana-mana. Iya, nanti tabrakan. Nah, bagaimana dalam proses pemberian dari vaksinasi COVID-19 ini kepada calon penerima vaksin? Apakah dalam kondisi yang tidak boleh berpuasa kah, atau seperti apa Pak kondisi kesehatannya, ataupun dalam kondisi seperti apa tuh? Yang pasti harus sarapan kalau tadi. Jadi memang nggak boleh puasa, karena ketika kita dimasukin zat ke dalam tubuh itu memang kita harus siap badannya. Dan salah satu syarat memperkuat diri kan makan ya. Kenapa sarapan penting, makan siang penting gitu. Selebihnya sih mungkin karena di semua kegiatan vaksin itu ada tahapan screening tadi ya, tahapan di mana si sasaran itu memang diuji kelayakannya
dia bisa divaksin atau tidak bisa divaksin. Jadi sepertinya sih syarat-syarat lainnya sih ya umum ya, kecuali yang tadi memang sudah punya penyakit bawaan yang cukup akut gitu ya, kayak mungkin jantung atau kanker atau misalkan apa gitu, Paru-paru gitu ya? paru-paru gitu. Rata-rata sih yang seperti itu yang punya komorbid kuat pasti tidak disarankan disuntik corona gitu. Lalu Pak, kan sekarang dengar kabar nih ada kebijakan bahwa masuk mall itu harus nunjukin itu ya Pak, sertifikat sudah vaksin. Nah kalau bagi mereka ini yang punya keluhan penyakit bawaan seperti tadi, selamanya dong nggak bisa masuk mall, Pak, bagaimana? Pertanyaan bagus sih, gimana ya Pak? Sebenarnya ada peraturan pemerintah Ya. bagi yang punya komorbid nggak bisa divaksin, itu bisa ke Dinkes atau Puskesmas melaporkan, nanti bisa divaksin model Moderna. Oh, oke. Iya. Kalau Moderna lebih aman Pak untuk penyakit bawaan Iya. gitu ya? Tapi harus di screening dulu. Oh. Nah itu harus keluar dulu surat keterangannya bahwa ia tidak bisa divaksin kalau misalnya vaksin oleh AZ atau Sinovac gitu. Jadi segala sesuatu sekarang udah dipermudah sih, tinggal masyarakatnya ada inisiatif atau kesadaran yang tinggi. Iya betul. Sebenarnya kalau secara generalisasi ya Pak ya, kalau pemberian vaksin ini untuk mereka yang sehat ini, maksudnya tidak ada penyakit bawaan, itu aman nggak sih Pak? Insya Allah aman. Insya Allah Aman ya. Baik, selanjutnya ada juga yang bertanya dari Pak Firman, selamat siang menuju sore ya. Jadi dengan vlog, kebetulan saya katanya ini pekerja yang mendapat prioritas vaksin jangka waktu pemberian vaksin yang pertama dan kedua berjarak 2 minggu nih Pak nih. Kenapa anak saya jarak penyuntikannya hampir sebulan? Mohon pencerahannya. Iya, memang kalau kita mengikuti perkembangan vaksin ya, kan saya dulu pas awal-awal tahun divaksin itu jarak waktunya cuma 14 hari bahkan. Oh, Lebih cepat. Sekarang berkembang 28 hari, lalu kemudian ada yang 1 bulan dan lain sebagainya. Memang itu kalau tadi berbicara ya. Baik. Terus ada lagi ini waktu kita tinggal 3 menitan. Apakah vaksin yang hadir saat ini sudah dipastikan kehalalannya nih Pak nih? Iya. Karena mayoritas kita kan muslim ya Pak ya? Iya. Gimana Pak Andri? Pak Dani? Insya Allah sih. Insya Allah. Amin. Iya. Ada ya Pak ya? Iya. Halal sertifikatnya. Karena kalau nggak halal nggak mungkin Betul. dilaksanakan. Baik, selanjutnya ada juga nih satu pertanyaan yang agak unik. Saya pernah dengar katanya istilah vaksin gotong royong itu apa sih Pak? Oke. Kalau vaksin gotong royong itu sebuah program sebetulnya yang diinisiasi oleh Bio Farma dan Kamar Dagang Indonesia atau KADI. Nah, vaksin gotong royong ini sebetulnya adalah vaksin yang diperuntukkan untuk perusahaan-perusahaan, dan memang vaksin ini berbayar atau ada biayanya seperti itu. Tapi yang dibebankan bukan kitanya ya, tapi perusahaannya yang dibebankan. Karena banyak banget orang yang mikir kalau vaksin gotong royong tuh yang dibebankan untuk bayar itu karyawannya, bukan, tapi perusahaannya seperti itu. Jadi VGR atau vaksin gotong royong adalah sebuah program vaksin berbayar yang diperuntukkan untuk dunia usaha atau perusahaan-perusahaan, pabrik dan lain-lain yang diinisiasi oleh Bio Farma dan Kamar Dagang Indonesia atau KADI Indonesia. Seperti itu. Baik, sebenarnya masih banyak pertanyaan, tapi karena waktu kita terbatas ya Pak, cuma 1 jam. Ini ada pesan nggak ini yang terakhir untuk masyarakat Karawang nih Pak tentang program vaksin ini? Oh, Pak Andri pada satu awal. Yang pasti pesannya kepada masyarakat Karawang khususnya dan umumnya ke masyarakat Jawa Barat, ayo kita bervaksin, karena vaksin itu menyehatkan, insya Allah. Terus dengan vaksin kita bisa mewujudkan herd immunity yang dicanangkan pemerintah itu sekitar 70%. Mudah-mudahan dengan ikhtiar ini virus corona ini bisa teratasi gitu. Betul. Baik, dari Pak Andi mungkin mau ditambah. Untuk warga Karawang yang sudah divaksin dosis pertama di Stadion Singapura Bangsa, jangan lupa waktunya tinggal 20. sampai 17 September. Jadi diingat lagi ya warga Karawang untuk segera melaksanakan vaksin kedua sesuai jadwalnya. Betul. Baik, dari Bapak? Sama, saya secara pelaksana sekali lagi masyarakat Karawang, yuk kita vaksin kedua. Meskipun vaksin pertama yang mungkin di luar kita tetap bisa layani, tapi mungkin di hari yang memang kita bisa layani gitu, karena tetap kita prioritaskan untuk masyarakat Karawang yang sudah vaksin pertama di Singapura Bangsa. Jangan takut vaksin, insya Allah sehat.
Aman. Kita semakin banyak divaksin, semakin cepat dan semakin cepat pulih dari corona. Karena pasti capek pakai masker terus, capek nggak bisa ke mall ya kan, capek nggak bisa ngopi gitu. Iya kita vaksin. Baik, nah demikian untuk Sobat Lajuar untuk perbincangan kita sore hari ini di Lajuar dan Siang. Terima kasih Bapak-Bapak sekali lagi sudah hadir, Terima kasih. dan mudah-mudahan sukses acaranya, lancar acaranya, Amin. sampai tuntas dan bisa mewujudkan apa yang kita inginkan, yaitu kita bebas dari COVID-19. Amin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 4,1 FM. Jangan lupa subscribe channel YouTube di Lajuar Radio dan Instagram serta TikToknya di @lajuarradio. Jangan lupa juga like fanpage-nya di @lajuarradio FM. Dan pastinya siang hari ini saya Freddy Alam dari Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 90B Cikampek. Segera pamit undur diri, mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.